Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim katsiran amma ba'du. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Zulfa Husnita dengan tema menuntut ilmu dalam sejarah ulumul Quran. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah dengan tenang dan sabar. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kita tidak boleh percaya dengan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, karena sebagai seorang muslim diajarkan untuk menimba ilmu. Dengan ilmu, kita dapat menjadikannya sebagai sumber pengetahuan dalam melakukan sesuatu. Kita dapat menghilangkan rasa bodoh yang ada di dalam diri kita dengan menimba ilmu. Kita bisa membaca, memahami ayat suci Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, serta mengajarkan kepada orang lain dengan menuntut ilmu. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah ulumul Quran juga mempunyai jalan yang sangat panjang serta mempunyai beberapa fase, dari fase Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in. Tapi kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya bahwa kita bisa menikmati Al-Quran dengan membaca serta memahami isi kandungan Al-Quran. Ulumul Quran tidak lahir secara bersamaan. Ketika ulumul Quran sudah berproses begitu panjang atau cukup lama, ulumul Quran dapat menjelma menjadi suatu disiplin ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla." Ilmu yang bermanfaat, yang benar, yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah adalah ilmu yang wajib dituntut oleh umat muslim. Kita bisa tahu bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dimulai tanggal 17 Ramadan karena kita menuntut ilmu. Dengan ilmu itu kita tahu semuanya bahwa sejarah ulumul Quran itu sangat panjang dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran diturunkan melalui dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Seperti firman Allah, Quran Surat Al-Ankabut ayat 43, "Wa tilkal amthaluha nadribuha linnas, wa ma ya'kiluha illal alimun," yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kesimpulan dari saya, menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, dan dengan ilmu kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.